Massa yang beringas itu tertawa puas saat mencoba mendobrak pintu, tanpa sadar bahwa mereka sedang menantang malaikat yang datang untuk membinasakan mereka. Malam itu, di kota Sodom yang pekat oleh kemaksiatan, sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah umat manusia sedang terjadi. Ribuan penduduk laki-laki dari kota tersebut berkumpul dengan mata gelap oleh hawa nafsu dan kesombongan. Mereka mengepung sebuah rumah kecil yang sederhana, tempat tinggal seorang utusan Allah yang soleh, yaitu Nabi Lut. Sorak-sorai mereka menggema memecah keheningan malam, menciptakan atmosfer teror yang mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Mereka merasa berkuasa, merasa sebagai predator yang telah mengepung mangsanya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa justru merekalah yang sedang berjalan menuju jurang kebinasaan yang paling mengerikan. Ketegangan memuncak ketika pintu kayu itu mulai retak oleh hantaman bertubi-tubi. Kisah epik ini bermula beberapa saat sebelumnya, ketika senja mulai turun menyelimuti kota Sodom. 3 orang pemuda asing yang memiliki ketampanan luar biasa berjalan memasuki gerbang kota. Wajah mereka bersinar dengan cahaya yang tidak biasa, dan pakaian mereka sangat bersih tanpa setitik pun debu gurun, sebuah pemandangan yang sangat ganjil bagi para musafir. Penduduk kota yang melihat kedatangan mereka mulai berbisik-bisik. Pandangan mata penduduk Sodom dipenuhi oleh niat buruk yang telah menjadi rahasia umum di kota tersebut. Kota Sodom memang dikenal sebagai pusat kebobrokan moral yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia. Mereka adalah kaum yang melampaui batas, yang secara terang-terangan menolak fitnah alamiah penciptaan. Kedatangan pemuda-pemuda tampan ini bagaikan melempar umpan ke kolam yang berisi monster-monster buas kelaparan. Ketiga pemuda misterius itu akhirnya tiba di kediaman Nabi Lut. Sebagai seorang tuan rumah yang mulia dan taat, Nabi Lut menyambut mereka dengan hangat. Namun di saat yang bersamaan, hatinya dipenuhi oleh ketakutan yang amat sangat. Ketakutan ini bukanlah untuk keselamatan dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan tamu-tamunya yang berwajah rupawan tersebut. Beliau sangat mengenal tabiat kaumnya yang keji. Nabi Lut menyadari bahwa jika penduduk kota mengetahui ada tamu-tamu tampan di rumahnya, mereka tidak akan segan-segan melakukan tindakan asusila secara paksa. Perasaan gelisah dan cemas menyelimuti dada sang nabi. Beliau mencoba menyembunyikan kehadiran tamu-tamunya dengan sangat rapat di dalam rumahnya yang sederhana, berharap malam segera berlalu tanpa adanya insiden yang membahayakan dari penduduk kota yang beringas. Namun, upaya Nabi Lut untuk merahasiakan kedatangan tamu-tamunya hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan dari dalam rumahnya sendiri. Istri Nabi Lut yang diam-diam masih memihak kepada tradisi keji kaum Sodom menyelinap keluar rumah di bawah selimut kegelapan malam. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menuju ke tempat-tempat perkumpulan para tokoh masyarakat kota tersebut. Ia membisikkan berita tentang kedatangan pemuda-pemuda tampan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Berita itu menyebar bagaikan api liar yang membakar padang ilalang kering di musim panas. Pengkhianatan ini menjadi titik balik yang mengundang malapetaka besar, sebuah ironi tragis di mana istri seorang utusan Tuhan justru menjadi alat pembawa bencana bagi kaumnya. Kejahatan yang dibiarkan tumbuh pada akhirnya menembus batas pertahanan yang paling sakral sekalipun. Mendengar berita mengejutkan tersebut, para laki-laki penduduk Sodom bangkit dari tempat duduk mereka bagaikan sekelompok serigala yang mencium aroma darah. Hawa nafsu yang telah lama merusak jiwa mereka membuat mereka kehilangan akal sehat dan rasa malu. Tanpa membuang waktu, mereka mulai berkumpul, berteriak-teriak memanggil kawan-kawan mereka dari berbagai sudut kota. Tua, muda, kaya dan miskin, semuanya bersatu dalam niat jahat yang sama. Mereka membawa obor yang menyala-nyala, menerangi malam pekat dengan cahaya kemerahan yang mencerminkan isi hati mereka yang gelap. Gemuruh suara langkah kaki dan teriakan buas mulai terdengar bersahut-sahutan, ciptakan gelombang teror yang merayap di setiap inci jalanan berbatu kota kuno itu. Kota Sodom bersiap untuk melakukan dosa kolektif terbesar pada malam yang naas itu. Gelombang massa yang semakin membesar itu bergerak bak air bah yang tak terbendung, menyusuri lorong-lorong sempit kota Sodom. Setiap langkah yang mereka ambil diiringi oleh sorak-sorai menjijikan yang merendahkan martabat manusia. Mereka berlomba-lomba untuk mencapai rumah Nabi Lut lebih dulu, takut kehilangan kesempatan untuk melampiaskan hasrat menyimpang mereka kepada tamu-tamu asing tersebut.
Debu-debu gurun berterbangan terbawa angin malam yang bercampur dengan asap hitam dari obor-obor yang mereka bawa. Pemandangan ini sungguh mencekam, memperlihatkan betapa sebuah peradaban dapat jatuh ke titik terendah ketika fitrah manusia diinjak-injak. Massa yang beringas ini merasa bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang berani atau mampu menghentikan keinginan kolektif mereka malam itu. Mereka mengira malam ini adalah malam kemenangan nafsu atas akal budi. Tidak butuh waktu lama bagi lautan manusia itu untuk mengepung rapat kediaman sang utusan Allah. Ribuan orang berdesak-desakan di halaman rumah yang sempit, mengepung setiap sisi bangunan sederhana tersebut sehingga tidak ada satu celah pun untuk melarikan diri. Suara gedoran kasar di pintu kayu disusul oleh ancaman dan tuntutan agar sang tuan rumah segera menyerahkan tamu-tamu rupawan itu ke tangan mereka. Mereka berteriak dengan lantang, merasa memiliki hak penuh atas siapa saja yang memasuki wilayah kota mereka. Di dalam hati yang dipenuhi kesombongan, mereka mengira bahwa tamu-tamu itu hanyalah manusia biasa yang tidak berdaya dan bisa dijadikan mangsa empuk. Pengepungan ini menjadi bukti nyata kesombongan kaum Sodom yang telah melampaui segala batas toleransi kemanusiaan dan hukum ilahi yang suci. Di dalam rumah, ketegangan mencapai titik puncaknya. Sang Nabi, sosok yang penuh kasih dan selalu membela kebenaran, menahan berat tubuhnya di balik pintu kayu yang terus-menerus digedor secara brutal dari luar. Beliau mencoba untuk bernegosiasi secara halus, memohon kepada kaumnya dengan suara yang bergetar namun tegas, meminta mereka untuk kembali kepada akal sehat dan tidak mempermalukannya di hadapan para tamunya. Sosok mulia ini berdiri sendirian sebagai benteng terakhir yang memisahkan antara kesucian dan kebiadaban murni. Beliau mengingatkan mereka akan batasan-batasan Tuhan dan keluhuran budi pekerti, mencoba menyentuh sisa-sisa hati nurani yang mungkin masih ada. Di momen yang sangat menyesakan ini, beliau merasakan betapa lemahnya kekuatan fisik yang ia miliki untuk melawan ribuan orang yang telah kehilangan total kewarasannya. Dalam puncak keputusasaannya, menghadapi masa yang semakin liar dan tidak terkendali, sang nabi bahkan menawarkan sebuah solusi berupa pernikahan yang sah. Secara konseptual, beliau menunjuk kepada para wanita di kota itu sebagai pihak yang sah dan halal untuk dinikahi sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, berharap kaumnya mau kembali kepada institusi pernikahan yang benar. Namun, tawaran yang didasari rasa tanggung jawab moral ini ditolak mentah-mentah. Massa di luar merespons dengan tawa yang mengejek dan cemoohan yang sangat menyayat hati. Mereka secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hasrat sedikit pun terhadap kaum wanita, dan dengan sombong menegaskan kembali niat keji mereka terhadap tamu-tamu laki-laki di dalam rumah. Penolakan ini adalah bukti mutlak bahwa hati kaum Sodom telah mati terkunci dari segala bentuk hidayah. Ketika pintu rumah itu hampir saja rubuh menjadi serpihan kayu akibat dorongan ribuan orang dari luar, sebuah peristiwa yang mengejutkan terjadi di dalam ruangan sempit tersebut. Ketiga tamu pemuda yang sejak tadi hanya diam mengamati, tiba-tiba bangkit berdiri dengan penuh wibawa. Wajah mereka sama sekali tidak menampakkan sedikit pun rasa takut, melainkan memancarkan aura keagungan yang luar biasa megah. Dengan suara yang lembut namun penuh dengan otoritas mutlak, mereka akhirnya memberitahukan identitas asli mereka kepada sang tuan rumah. Mereka menenangkan hati sang nabi, memintanya agar tidak takut dan tidak bersedih hati. Sesungguhnya mereka bukanlah manusia biasa yang lemah, melainkan para malaikat utusan Allah yang turun dari langit dengan satu tugas utama, yaitu membawa azab kebinasaan bagi kota yang laknat ini. Tanpa membuang waktu lebih lama, para malaikat itu bertindak untuk mengakhiri pengepungan yang sangat kurang ajar tersebut. Dari celah-celah pintu yang terbuka, tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Sebuah kilatan cahaya ilahiyah murni yang sama sekali tidak tertahankan oleh sepasang mata manusia fana. Dalam sekejap mata, sebuah serangan tanpa wujud fisik menghantam telak lautan manusia di luar rumah. Para malaikat mencabut indera penglihatan ribuan penduduk Sodom yang beringas itu seketika. Kebutaan massal terjadi secara instan dalam satu kedipan mata saja. Ini adalah azab pendahuluan yang diturunkan untuk meruntuhkan kesombongan mereka sebelum hukuman yang lebih besar tiba. Mereka yang tadinya tertawa sangat angkuh sambil menantang Tuhan, kini dalam hitungan detik dihempaskan ke dalam penderitaan dan kegelapan tanpa batas.
Kepanikan luar biasa dan histeria segera melanda ribuan massa yang saling berdesakan di halaman rumah tersebut. Kegelapan total menyelimuti pandangan mereka, meski banyak api obor masih menyala terang di atas tanah berdebu. Orang-orang yang tadinya merasa sangat perkasa, dominan, dan tidak terkalahkan, kini jatuh tersungkur tak berdaya. Mereka merangkak menyusuri tanah, menangis ketakutan, dan saling menabrak wajah satu sama lain dalam kebingungan yang absolut. Ironi yang sangat tragis tersaji sempurna di malam itu. Mereka datang berbondong-bondong dengan mata terbuka lebar oleh hawa nafsu yang kotor, dan kini mereka benar-benar dibutakan secara fisik oleh utusan Tuhan yang justru hendak mereka lecehkan. Massa yang buta itu meraba-raba dinding bebatuan, merintih mencari jalan pulang sambil menyimpan kemarahan yang kini sama sekali tidak ada artinya. Di tengah jeritan dan kekacauan penduduk kota yang buta di luar sana, para malaikat memberikan perintah akhir yang sangat tegas kepada sang nabi. Beliau diperintahkan untuk segera membawa sedikit anggota keluarga dan pengikut setianya yang tersisa untuk melarikan diri meninggalkan kota Sodom di penghujung malam itu juga. Tidak ada lagi waktu untuk berkemas, meratap, atau bersedih atas apa yang akan tertinggal. Satu syarat mutlak yang harus dipatuhi adalah mereka harus terus berjalan cepat menembus malam menjauh dari kota tanpa boleh menoleh ke belakang sekalipun, sekeras apapun suara ledakan yang akan mereka dengar esok pagi. Berjalan menembus angin gurun malam, rombongan kecil ini melakukan eksodus yang memisahkan antara jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh rahmat Allah dan orang-orang yang ditinggalkan untuk menghadapi kemurkaannya. Begitu fajar menyingsing di ufuk timur dan rombongan kecil itu telah berada pada jarak yang aman di padang gurun, janji asap yang pedih dari Allah akhirnya tiba menyapu kota Sodom. Langit pagi yang biasanya tenang dan damai tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat seperti darah yang mendidih. Suara gemuruh dahsyat yang memekakan telinga merobek keheningan fajar, mengawali badai malapetaka terhebat yang pernah dicatat sejarah pada zamannya. Bebatuan belerang panas yang terbakar api kemurkaan jatuh dari langit bagaikan hujan meteor yang lebat tiada henti. Batu-batu neraka itu menghujam tanpa ampun, meremukkan bangunan-bangunan batu dan membinasakan para penduduk yang masih merintih dalam kebutaan mereka semalam. Setiap proyektil batu asap itu telah ditandai secara ilahiyah dan tidak ada satupun yang meleset dari sasarannya. Puncak dari hukuman Tuhan yang mengerikan itu adalah sebuah guncangan tektonik dahsyat dari dalam bumi. Melalui perantara malaikat, seluruh wilayah kota Sodom beserta daratannya diangkat tinggi ke udara, lalu dihempaskan kembali ke dasar bumi dengan posisi terbalik, mengubur peradaban yang dipenuhi dosa tersebut jauh ke dalam kegelapan tanah abadi. Kota metropolis kuno yang dulunya sangat makmur, ramai, namun penuh dengan kemaksiatan itu, dalam hitungan jam musnah tanpa sisa. Kisah tentang para tamu misterius yang dikepung ribuan orang beringas ini pun berakhir dengan kesenyapan absolut, meninggalkan sebuah monumen peringatan abadi bagi umat manusia hingga akhir zaman. Bahwa kesombongan kolektif, hawa nafsu yang menentang batasan hukum penciptaan pada akhirnya hanya akan mengundang malapetaka terbesar yang menghapus nama mereka dari peta kehidupan untuk selamanya.